Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmakologi obat antibiotik. Baiklah, kita bahas dulu mengenai penghambat sintesa dinding sel. Jadi pada bakteri itu terdapat dinding sel di mana dinding sel ini berfungsi untuk melindungi sitoplasma, kemudian memelihara bentuk dari sel bakteri tersebut sehingga dinding sel ini dapat mencegah dari lisis karena adanya tekanan osmosis di dalam tubuh gitu. Nah, jika dinding sel pada bakteri ini rusak, maka tidak akan terbentuklah sel karena selnya itu akan lisis, akan rusak ya, atau tidak terjadi pembelahan sel sehingga kan pertumbuhan bakterinya itu dapat dihambat gitu ya, dapat membunuh dari bakteri tersebut. Nah, antibiotik yang bekerja dengan cara menghambat sintesa dinding sel ini tadi sudah disebutkan ada golongan penisilin, yaitu golongan beta-laktam, ada cefalosporin dan ada polipeptida ya. Ini adalah antibiotik yang memiliki mekanisme kerja menghambat pertumbuhan dinding sel. Kita bahas dulu mengenai beta-laktam. Tadi mekanisme kerjanya sudah dijelaskan yaitu menghambat sintesa dinding sel bakteri. Kenapa disebut golongan beta-laktam? Karena jika dilihat dari struktur kimia dari obat ini, maka struktur kimianya itu mengandung gugus beta-laktam ya, di mana beta-laktam ini merupakan yang menyebabkan suatu obat beta-laktam ini efektif terhadap suatu bakteri. Nah, ada kalanya cincin beta-laktam ini dapat rusak atau terbuka, sehingga kalau sudah rusak itu aktivitasnya akan hilang, ya. Nah, ini yang disebut dengan salah satunya bisa terjadi resistensi, ya. Ini yang menyebabkannya di dalam tubuh kalau untuk yang beta-laktam. Kenapa bisa rusak? Karena adanya beta-laktamase, yaitu enzim yang dapat merusak cincin beta-laktam. Ya, ini dihasilkan di dalam tubuh, gitu. Ini adalah cara untuk mencegah kerusakan dari cincin beta-laktam, yaitu dilakukan dengan menambahkan suatu zat penghambat beta-laktamase. Tadi ingat ya, beta-laktamase itu adalah enzim yang dapat merusak cincin beta-laktam pada obat golongan beta-laktam, yaitu dengan memodifikasi struktur kimianya sehingga tidak dirusak oleh enzim atau penambahan suatu zat. Salah satu contohnya adalah penambahan asam klavulanat atau sulbaktam, di mana penghambat enzim beta-laktamase atau penisilinase atau cefalosporinase yang diberikan bersama penisilin untuk meningkatkan efektivitasnya. Mungkin pernah dengar ya di apotik ada obat amoxiclav, ya itu merupakan antibiotik golongan beta-laktam yang terdiri dari amoxicillin ditambah asam klavulanat. Ya, sekarang sudah paham ya kenapa ada antibiotik beta-laktam yang ditambahkan asam klavulanat, yaitu untuk mencegah terjadinya resistensi oleh enzim beta-laktamase. Ini contoh obat golongan penisilin, ada tipe-tipenya dan ini spektrum dan sifatnya. Saya jelaskan satu saja di sini contohnya yang alamiah ya, ada penisilin G dan penisilin V, di mana spektrum dan sifatnya ini spektrumnya itu narrow spektrum, artinya tadi spektrumnya itu sempit, jadi hanya satu golongan antibiotik saja yang bisa dihambat oleh obat golongan ini, oleh alamiah penisilin ya, yaitu gram negatif. Tapi ini dapat dirusak oleh penisilinase, tadi enzim yang ada di dalam tubuh yang dapat menyebabkan kerusakan cincin beta-laktam. Gitu ya cara melihat tabel ini dan selanjutnya. Yang kedua, golongan cefalosporin, tadi golongan beta-laktam. Nah, ini kelebihan dari penisilin adalah intensitas efeknya itu lebih baik. Spektrumnya lebih luas dibanding golongan penisilin tadi. Relatif tidak menimbulkan alergi atau hipersensitif dan lebih tahan terhadap asam lambung. Nah, cefalosporin ini telah dikembangkan hingga 4, bahkan pada sekarang itu ada 5 generasi. Jadi ada 5 generasi penisilin pada sekarang, pada saat ini gitu ya. Generasi ketiga dan beberapa generasi 2 itu dapat dapat menembus sawar darah otak, ya saudara otak ya, ini bermanfaat untuk
terapi meningitis karena dapat menembus saluran darah otak. Generasi keempatnya sangat bermanfaat ya untuk infeksi di rumah sakit yang sudah mulai resisten. Jika sudah resisten menggunakan antibiotik golongan penisilin, kemudian golongan cephalosporin generasi 1 dan berikutnya, maka dapat dipilih generasi 4 ini gitu untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh antibiotik yang sudah mulai resisten. Ini contoh obatnya berdasarkan generasinya ya. Di sini saya menunjukkan ada 4 generasi di sini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, di sini untuk spektrumnya, untuk generasi pertama contohnya cefalozolin, cefalexin, cefadroxil. Ini spektrumnya sama dengan penisilin tapi sensitif terhadap penisilinase. Dan selanjutnya ya bisa dilihat. Ada obat golongan beta-laktam lainnya yaitu monobactam dan carbapenem. Contoh obatnya monobactam ada aztreonam dan carbapenem ada erapenem, imipenem, meropenem. Yang kedua ada polipeptida. Ini contoh obatnya ada vancomycin dan bacitracin. Vancomycin ini toksik pada pendengaran, yaitu dapat menyebabkan gangguan pendengaran setelah mengkonsumsi obat ini pada beberapa orang gitu ya. Nggak semuanya gitu, tapi harus di bawah kontrol dokter. Ya nanti dicek secara berkala bagaimana fungsi pendengarannya. Bacitracin ini menyebabkan nefrotoksik ya, arti gangguan pada ginjal. Nah, golongan obat yang kedua yaitu penghambat sintesa protein. Tadi masih menghambat sintesa dinding sel bakteri ya. Ini menghambat sintesa protein. Sintesa protein pada mikroba ini berlangsung di ribosom. Nah, antibakteri dapat menghambat sintesa protein bekerja dengan mengikat ribosom 30S atau 50S atau bisa kedua-duanya. Ya, gitu. Contoh obatnya ada aminoglikosida. Ini sifatnya bakterisidal atau membunuh bakteri. Dan obat selanjutnya ada tetrasiklin, kloramfenikol, dan klindamisin. Ini bersifat bakteriostatik atau menghambat pertumbuhan bakteri. Kita bahas dulu yang aminoglikosida. Untuk spektrumnya ini berspektrum luas dan bersifat bakterisid. Toksisitasnya itu besar dengan indeks terapi yang sempit, hanya digunakan untuk infeksi berat yang belum diketahui penyebabnya atau infeksi karena gram negatif saja. Nah, ini tidak bisa diabsorpsi di saluran gastrointestinal atau diabsorpsi di saluran pencernaan kita, sehingga pemberiannya hanya dalam bentuk injeksi gitu. Toksisitas yang berbahaya itu tadi ya bisa menyebabkan ototoksik, gangguan pendengaran, nefrotoksik atau gangguan pada ginjal dan juga neuromuscular block. Nah, ini contoh obatnya. Ada gentamisin, kanamisin, streptomisin, tobramisin, neomisin, dan amikasin. Selanjutnya tetrasiklin. Absorpsi golongan ini dapat terhambat dengan adanya makanan, kecuali doksisiklin, dan dapat membentuk ikatan kompleks dengan kalsium dan magnesium ataupun dengan logam-logam yang lainnya. Nah, ikatan kompleks ini bersifat sukar larut ya jika terjadi ikatan di saluran pencernaan sehingga tidak dapat diabsorpsi. Oleh karena itu, pemberiannya tidak boleh digunakan bersamaan dengan makanan yang banyak mengandung logam-logam seperti yang saya sebutkan tadi, ada kalsium, ada magnesium ya gitu. Seperti pada susu, kemudian ada obat antasida kan mengandung magnesium ya. Nah, ini tidak boleh digunakan berbarengan karena efektivitasnya akan berkurang. Efek samping yang mungkin timbul karena tetrasilikin yaitu dapat mengikat kalsium ataupun fosfat yang terdapat di tulang dan gigi. Nah, ikatan tersebut dapat menyebabkan pewarnaan ataupun gangguan pertumbuhan. Jadi giginya misalnya di warna kuning gitu ya, itu bisa saja terjadi. Nah, dengan alasan itu, tetrasiklin ini dikontraindisikan pada bayi, anak-anak, ataupun wanita hamil. Takutnya nanti karena efek samping gangguan pertumbuhannya akan menghambat pertumbuhan dari anak-anak gitu. Tetrasiklin ini yang banyak digunakan adalah tetrasiklin, minosiklin,
klortetrasiklin, oksitetrasiklin, demeklosiklin, dan doksisiklin. Ketiga, makrolida ini mudah diabsorpsi dengan pemberian oral, tetapi penyerapannya itu dipengaruhi oleh makanan. Kalau ekskresinya melalui empedu dan feses. Penggunaannya yaitu untuk infeksi mikoplasma, pneumonia, penyakit legioneri, kemudian chlamydia, difteri, dan juga pertusis. Contoh obatnya ada eritromisin, roksitromisin, azitromisin, klaritromisin, dan juga spiramisin yang berakhiran sin, isin gitu ya. Selanjutnya kloramfenikol, ini spektrumnya lebih luas ya, efektif untuk kebanyakan bakteri aerob bahkan anaerob, kecuali Pseudomonas. Ini efek merugikan kloramfenikol adalah dapat mendepresi sumsum tulang belakang dan juga anemia aplastik. Ini dapat berakibat fatal, sehingga kloramfenikol ini sebaiknya dicadangkan pada infeksi yang hanya mengancam kehidupan pasien. Kloramfenikol ini juga dapat menyebabkan baby Gray syndrome. Kenapa bisa terjadi? Karena metabolisme kloramfenikol dalam tubuh itu melalui proses konjugasi glukoronidase yang kemungkinan belum sempurna pada bayi gitu. Sehingga bayinya bisa mengalami baby Gray syndrome ini. Nah, hambatan metabolisme ini menyebabkan kadar obat meningkat di dalam tubuh sehingga terakumulasilah kadar obat yang di dalam tubuh ya, semakin banyak gitu terakumulasi. Ini bisa menyebabkan distensi, kemudian mual, kemudian sianosis, kemudian bahkan gangguan pernafasan. Nah, karena itu obat kloramfenikol ini tidak boleh diberikan untuk bayi. Yang kelima ada clindamycin. Ini termasuk kelompok ini adalah clindamycin dan lincomycin. Ini aktivitas golongan ini hampir sama dengan golongan eritromisin, namun berbeda dalam kemampuan penetrasinya ya. Clindamycin ini dapat menembus hampir semua membran, termasuk bisa menembus tulang dan mempunyai aktivitas terhadap kuman anasin. Ya, itu adalah penjelasan mengenai farmakologi obat antibiotik. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh semuanya. Saya akhiri penjelasan mengenai antibiotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.